Usai dipadati kendaraan yang hendak menyeberang di hari kemarin, Pelabuhan Bakauheni pada sore hari ini terpantau lengang. Inilah situasi arus lalu lintas di dalam Pelabuhan Bakauheni pada sore hari ini. Sejumlah antrian kendaraan di buffer zone berangsur menurun di H+4 Lebaran. Tidak hanya antrian kendaraan di buffer zone, kendaraan yang memasuki kapal pun terlihat lancar. Berdasarkan data terakhir dari ASDP Cabang Bakauheni, sebanyak 18.137 kendaraan roda 2, 16.293 kendaraan roda 4, serta 549 bus telah menyeberang ke Pulau Jawa. Lalu seperti apa arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung? Kita bergabung dengan rekan Bagus Prastia yang melaporkan langsung dari Bakauheni. Selamat sore Bagus, kapan puncak arus balik di Bakauheni dan apa saja antisipasi yang disiapkan? Baik, Nadia dan juga pemirsa dapat kami informasikan untuk kondisi H+ arus balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Bakauheni Lampung, di mana kami melihat hingga sore hari ini tidak ada antrian atau kepadatan di buffer zone atau kantong-kantong parkir di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler Pelabuhan Bakauheni. Dan ASDP juga mencatat bahwa dalam kurun waktu 12 jam di mana PT ASDP mencatat ada 44.000 penumpang dan juga 12.000 kendaraan yang sudah menyeberang ke Pelabuhan Merak, Banten. Di mana kondisi sore hari ini Nadia dan juga pemirsa dapat kami informasikan jumlah tersebut akan terus meningkat menjelang puncak arus balik gelombang kedua yang akan berlangsung pada tanggal 28 hingga 29 Maret 2026. Dan Nadia bisa lihat sendiri adalah gambar terkini yang kami sajikan ada di terminal parkir Pelabuhan Bakauheni Lampung, di mana memang untuk masuk ke Pelabuhan Bakauheni diberlakukan sistem screening tiket, yang dimana untuk screening tiket ini para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 akan ditempel kendaraannya dengan warna stiker hijau dan merah. Kalau hijau itu ditandakan untuk mobil yang akan masuk ke kapal dan menyeberang ke Pelabuhan Merak, dan untuk stiker warna merah akan ditaruh di kantong-kantong parkir ini di tempat penjemputan, di mana kalau warna merah ini dikhususkan untuk para pemobil yang menjemput atau mengantar pemudik yang akan berlabuh ke Pelabuhan Merak. Dan untuk itu ASDP juga memberlakukan single tiket, yaitu penyamaan tarif tiket reguler, di mana tidak ada tarif tiket eksekutif, disamaratakan dengan harga kapal terendah, dan para pemudik tidak bisa memilih kapal untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak, dan petugas menyiapkan atau mengatur lalu lintas untuk tersedianya kapal, di mana kapal sendiri ASDP menyiapkan setidaknya 34 kapal yang akan beroperasi selama 24 jam dengan skema TBB, yaitu adalah tiba, bongkar, dan berangkat, dan mengoptimalkan kelancaran kendaraan untuk masuk kapal selama 45 menit. Di mana ASDP juga menghimbau untuk para pemudik yang akan menyeberang ke Pelabuhan Merak untuk mencegah atau melarang untuk membeli tiket secara calo, di mana menghimbau untuk membeli tiket secara resmi. Kembali ke Anda, Nadia. Baik, terima kasih Bagus Prastia atas laporannya dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu. Seorang polwan di Sukabumi, Jawa Barat mengevakuasi bayi berusia 11 bulan yang kepanasan saat terjebak rekayasa lalu lintas one way di jalur arteri Parungkuda, Sukabumi. Balita tersebut kemudian dibawa ke pos pengamanan mudik terpadu. Petugas Satlantas Polres Sukabumi Aibda Devi menemukan seorang bayi perempuan yang sedang digendong oleh orang tuanya di lampu merah jalur arteri Parungkuda. Balita 11 bulan ini kepanasan sehingga harus dikepasi oleh ayahnya. Melihat hal itu, Aibda Devi langsung membawa bayi tersebut ke pos pengamanan atau pos pam terpadu Parungkuda. Bersama orang tuanya, balita ini rencananya akan berwisata ke pantai Palabuhan Ratu untuk mengisi libur Lebaran. Namun di tengah perjalanan mereka terjebak rekayasa lalu lintas yang diberlakukan Satlantas Polres Sukabumi. Kondisi cuaca yang panas membuat satu keluarga ini harus berteduh sambil menunggu rekayasa lalu lintas selesai. Kita lagi one way, terus tadi perintah Makassar untuk anak yang orang tua yang atau pengemudi yang sedang membawa anak-anak atau bayi, kita himbau untuk
dilakukan evakuasi ke sini dulu karena di sana cuacanya kan panas. Oh, kasihan kalau anak-anak bayi gini kan kasihan. Jadi kita prioritas langsung dibawa ke pos. Jadi jalan kaki dari mana ke mana? Jalan kaki tadi dari lampu merah sampai sini. Perapatan. Kondisi anaknya seperti apa, Bu? Alhamdulillah ya. Ada nggak apa-apa ya? Dan nangis ya. Aman ya? Aman Om. Kalau tadi pas ditemuin di sana keringatan atau seperti apa? Ya Om, kasihan kan keringetan, mana tadi kata ibunya kan habis bangun tidur juga anaknya gitu kan, kasihan, kita takut ada apa-apa kan juga Om, karena kan lumayan nih untuk one way kita kurang lebih 1 jam. Kayaknya sehari deh. Sehari aja. Di sana ada saudara atau emang murni liburan aja? Murni liburan. Tapi kondisi anaknya nggak apa-apa ya? Gak apa-apa sebenarnya. Cuman khawatir kepanasannya kalau didiemin di sana ya. Sekarang ini kan tadi udah dibawa ke sini, gimana tanggapannya? Tanggapannya ya syukur alhamdulillah masih pada peduli lah Peduli ya. pada pemudik, alhamdulillah. Selama rekayasa lalu lintas diberlakukan di jalur arteri Parung Kuda, pihak kepolisian mempersilahkan kepada pengendara yang membawa anak untuk beristirahat di pos pam terpadu operasi Ketupat Lodaya 2026. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita pantau situasi terkini arus balik Lebaran pada sore ini. Sudah ada rekan Nata Arman di Tol Cikatama dan di gerbang Tol Kalikangkung ada rekan Amrina Rida. Selamat sore rekan-rekan semua. Pertama kita ke Nata terlebih dahulu. Nata, apakah kepadatan arus balik Lebaran sudah mencapai puncaknya? Ya, selamat sore Raisa dan juga pemirsa terkait dengan situasi lalu lintas pada hari ini. Sore ini di gerbang tol Cikampek Utama nampaknya semakin melandai dibandingkan dengan kemarin. Berdasarkan data yang kami peroleh juga dari pihak Jasa Marga, tercatat lebih dari 40.000 kendaraan yang melaju ke arah Jakarta dari arah tol Trans Jawa. Kemudian juga tadi sekitar pukul 11 sudah dihentikannya sistem one way nasional. Kemudian digantikan dengan one way sepenggal dari kilometer 263 sampai dengan kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Kemudian dilanjutkan dari kilometer 70 menuju ke 55 ini dilakukan sistem kontraflow. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk situasi pada sore hari ini terkait dengan cuaca ini terpantau tadi sempat mengalami hujan yang cukup deras seperti itu. Kemudian juga ini tentunya sangat berbahaya bagi masyarakat yang melakukan perjalanan. Diharapkan lebih hati-hati lagi, lebih waspada mengingat jalan yang licin dan juga jaga jarak aman Anda antara kendaraan satu dengan kendaraan lainnya. Kemudian jika kita bandingkan dengan kemarin, pada sore hari sudah lebih dari 50.000 kendaraan. Tentunya sudah ada terlihat ada tren penurunan dari volume kendaraan, meskipun memang untuk volume kendaraan yang melaju ke arah Jakarta ini lebih banyak dibandingkan dengan kendaraan dari Jakarta menuju ke tol Trans Jawa. Mengingat pada hari ini merupakan hari pertama masuk kerja seiring selesainya masa cuti bersama. Kemudian juga diprediksi akan terjadi kembali lonjakan pada hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu, mengingat pada tanggal 29 merupakan hari terakhir anak-anak sekolah ini libur hari raya. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Raisa. Baik Nata, selanjutnya kita ke rekan Amrina Rida di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Ya Amrina, seperti apa lalu lintas arus balik di sana? Ya Nadia, Raisa dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung pada sore hari ini berdasarkan pantauan kami cenderung ramai dan juga lancar. Kalau kami lihat sejak siang hari hingga sore hari ini tidak terlihat adanya antrian kendaraan ataupun juga penumpukan kendaraan yang cukup signifikan yang menyebabkan adanya hambatan bagi pengendara untuk melintas khususnya dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta. Nah, kita akan coba lihat terlebih dahulu situasi di gardu tol Kalikangkung, Nadia, Raisa dan juga pemirsa. Seperti yang terlihat di layar pada saat ini, untuk antrian kendaraan yang akan masuk menuju arah Jakarta dari arah Semarang Solo ini pun juga tidak terlalu panjang begitu ya. Ini kurang dari 50 meter dan dengan cepat bisa terurai, kendaraan bisa dengan cepat langsung melaju karena memang untuk gardu tol yang disediakan dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta ini totalnya ada 13 gardu tol dan juga ada petugas-petugas yang dikerahkan sehingga mempercepat antrian kendaraan yang akan masuk ataupun juga keluar. Dan sebagai informasi, Nadia, Raisa dan juga pemirsa, pada sore hari ini untuk ruas gardu tol ataupun juga gerbang tol Kalikangkung ini sudah bisa dilewati oleh kendaraan dari kedua arah, baik itu dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta ataupun juga sebaliknya dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang Solo. Hal ini dikarenakan untuk rekayasa lalu lintas one way nasional yang sebelumnya sempat diterapkan kemarin pada kilometer 414 hingga kilometer 70 pada siang hari ini sudah dihentikan dan
dan digantikan dengan one way sepenggal yang hanya berlangsung dari kilometer 263 Brebes Barat hingga kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Artinya untuk kendaraan sekarang yang melintas dari arah Brebes menuju ke arah Semarang ini sudah bisa melewati gerbang tol Kali Kangkung. Begitupun juga sebaliknya dari kendaraan dari arah Semarang Solo ini pun juga bisa langsung menuju ke arah Brebes ataupun juga gerbang tol Cikatama. Dan berdasarkan data yang kami dapatkan memang untuk saat ini karena untuk puncak arus balik sudah berlangsung kemarin arus balik tahap pertama. Untuk saat ini memang kendaraan yang melintas per jamnya sudah mengalami sedikit penurunan. Apabila kemarin berada di angka 3.000 kendaraan per jamnya, sekarang kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung sudah berada di angka 2.500 hingga 3.000 kendaraan per jam, khususnya dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta. Secara total hingga pada pukul 4 sore ini sudah ada 30.000 kendaraan yang melintas, memang lebih sedikit dibandingkan dengan kendaraan yang melintas kemarin. Dan untuk puncak arus balik sendiri, Nadia, Raisa dan juga pemirsa, nanti diprediksi akan ada terjadi puncak arus balik gelombang kedua yang diprediksi terjadi pada tanggal 28 hingga 29 Maret 2026. Oleh karena itu, memang dari pihak Jasa Marga dan juga dari pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk bisa menghindari tanggal 28 dan juga 29 untuk kembali ke Jakarta dan bisa memanfaatkan tanggal 26 hingga 27 Maret 2026 karena pada tanggal tersebut ini terdapat potongan tarif tol hingga 46% khusus untuk kendaraan yang melintas dari arah gerbang tol Kali Kangkung menuju ke gerbang tol Cikatama. Sementara itu untuk one way nasional yang sekarang memang sudah dicabut, ini juga memang jadwalnya diterapkan secara situasional hingga nanti pada tanggal 29 Maret 2026. Kita akan lihat nanti, Nadia, Raisa, apakah ketika puncak arus balik gelombang kedua berlangsung akan diberlakukan one way atau tidak. Sementara demikian kembali ke Anda, Nadia. Terima kasih Amrina Rida atas laporannya dari gerbang tol Kali Kangkung, Jawa Tengah. Dan sebelumnya ada rekan Nata Arman di gerbang tol Cikatama, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, jaga keselamatan dan kesehatan Anda. Pemirsa, arus balik Lebaran di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur sudah mulai terjadi. Kedatangan penumpang meningkat sejak pagi tadi dengan bus antar kota antar provinsi yang masuk ke area terminal dari berbagai daerah. Sebagian penumpang turun dengan membawa barang bawaan usai menempuh perjalanan jauh dari kampung halaman. Tidak hanya kedatangan, aktivitas di terminal juga masih diwarnai oleh keberangkatan penumpang yang memilih mudik setelah hari raya. Sementara itu pemirsa, di Terminal Pulau Gebang hingga siang tadi terhitung sudah ada 492 bus yang datang dari berbagai daerah ke Jakarta. Data sementara, lebih dari 3.200 penumpang tiba di Terminal Pulau Gebang hingga pukul 10 pagi. Ratusan bus yang datang dari berbagai daerah, mayoritas dari wilayah Jawa Tengah yakni Solo, Purbalingga, Pekalongan, Jepara, serta beberapa daerah lainnya. Sementara itu, puncak arus balik mudik Lebaran ini diprediksi akan terjadi pada Jumat malam mendatang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo siang tadi menyambangi Jasa Marga Toll Road Command Center di Bekasi, Jawa Barat untuk meninjau kelancaran arus balik Lebaran 2026. Selain Kapolri, turut hadir juga Menko PMK Pratikno, Menteri Perhubungan Dudi Purwakandi, serta Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan. Dalam kesempatan ini, Kapolri mengungkapkan puncak arus balik Lebaran 2026 gelombang pertama telah terjadi pada Selasa kemarin. Sementara itu, puncak arus balik kedua diprediksi akan terjadi lagi pada 28 dan 29 Maret 2026. 2000 sehingga total kurang lebih 2.040.000 yang sudah masuk Jakarta. Artinya masih ada sisa dari kurang lebih 2.521.229 kendaraan yang meninggalkan Jakarta. Dikurangi 2.040.000, itulah yang menjadi PR kita untuk bisa kita urai di kegiatan yang terkait dengan puncak.
Sementara itu pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyampaikan volume kendaraan saat puncak arus balik Lebaran 2026 yang jatuh pada Selasa kemarin mencapai 250.000 kendaraan. Dan tahun ini merupakan arus balik terbanyak sepanjang sejarah. Hal ini disampaikan Kakor Lantas saat meninjau arus balik di jalur arteri Pos Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia menyampaikan pada arus balik tahun ini terjadi peningkatan volume kendaraan sebanyak 14,8% dibandingkan dengan tahun lalu. Sementara itu hingga hari ini sekitar 58% kendaraan pemudik telah kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Menurutnya puncak arus balik Lebaran tahun ini lebih padat namun tetap terkendali. Arus balik puncaknya adalah 256.388. Ini juga terbanyak arus balik sepanjang sejarah ini. Karena tahun lalu adalah 223, 163. Jadi ada peningkatan 14,8%. Maka dari itu tadi malam memang beberapa skenario dari Korlantas Polri dari Jawa Tengah dilakukan intervensi. Di samping one way nasional arus balik dari Semarang, Jawa Tengah juga melakukan one way lokal dari 560 sampai 414. Sehingga tadi malam cukup padat namun terkendali. Sampai di Cikampek juga demikian terkelola dengan baik, termasuk juga yang dari Jawa Barat. Penggunaan tol fungsional Japek 2 sudah kita fungsikan sehingga crossing dari Jawa Barat yang ada di Cikampek bisa kita kelola dengan baik. Menteri Pekerjaan Umum berharap arus balik Lebaran 2026 dapat lancar seperti arus mudik Lebaran alias tidak ada penumpukan kendaraan panjang khususnya di sepanjang jalan tol. Untuk itu pemerintah berharap masyarakat bisa melakukan perjalanan arus balik di luar puncak arus balik kedua yakni 29 Maret mendatang. Kita masih nunggu arus balik ya. Mudah-mudahan tetap selancar waktu arus mudik kemarin. Kita lagi berusaha tetap, mudah-mudahan cuaca juga mendukung dan teman-teman yang mudik juga berkenan menuruti himbauan pemerintah untuk mudiknya itu nggak bersamaan, baliknya ke Jakarta tidak bersamaan tapi slowly lah sehingga kemudian nggak terlalu padat kendaraan di jalan tol maupun di jalan non. Gara-gara nekat mengikuti petunjuk aplikasi peta, puluhan mobil pemudik nyasar ke jalur persawahan. Padahal pemudik ini berniat masuk ke gerbang tol Purwomartani. Macet panjang bukan di jalur arteri melainkan di area persawahan dan jalan desa. Puluhan mobil ini tersesat karena nekat mengikuti petunjuk aplikasi peta hendak menuju gerbang tol Purwomartani Sleman Yogyakarta, potong jalan menghindari macet di jalur arteri Jogja Solo. Para pemudik antusias mencoba lewat gerbang tol yang baru dibuka fungsional pertama kali saat arus mudik tahun ini. Ditlantas Polda DIY melakukan rekayasa lalu lintas dan mengarahkan pemudik agar tidak tersesat. Iya, jadi rata-rata mereka itu, mohon maaf, korban Google Map. Jadi mapnya itu langsung diarahkan ke exit tol. Jadi mereka memasuki jalur-jalur perkampungan. Makanya dari itu jadi tetap ikuti himbauan dari petugas yang ada di lapangan agar tidak terjadi hal yang serupa di kemudian hari. Sejumlah warga juga membantu mengatur arus lalu lintas agar pengendara bisa keluar dari jalan kampung. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.